Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, kali ini aku bakal sharing mengenai LSK atau laporan studi kasus sebagai salah satu persyaratan UKPPG Prajabatan. Nah, untuk LSK aku di sini judulnya adalah permasalahan dalam pembelajaran di kelas 10 E4 SMA Negeri 9 Padang. Nah, buat teman-teman yang penasaran, masih bingung cara membuatnya, bisa mungkin dilihat rujukan yang aku bikin ini. Nah teman-teman, jadi di laporan studi kasus ini itu terdiri atas 4 poin ya. Yang pertama itu ada deskripsi studi kasus, kemudian yang kedua ada analisis situasi, yang ketiga ada alternatif solusi, dan yang keempat itu ada evaluasi. Nah, pada poin pertama yaitu deskripsi studi kasus. Di sini kita mendeskripsikan kasus yang kita temui selama di tempat PPL, di tempat kita melaksanakan praktek. Nah, kalau di sini yang saya tuliskan ada beberapa kasus, diantaranya ada rendahnya aktivitas dan partisipasi, kemudian ada kurangnya fokus, dan yang ketiga rendahnya minat siswa dalam belajar. Nah, kemudian kita jelaskan apa buktinya, kemudian kita berikan penguatan kenapa kasus tersebut penting untuk dikaji lebih lanjut. Nah, kemudian analisis situasi. Di sini kita menceritakan situasi yang terjadi pada saat kita melakukan perencanaan pembelajaran, mulai dari awal sampai akhir kita melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Nah, kebetulan untuk LSK aku ini, aku ambil dari PTK, dari penelitian tindakan kelas. Jadi itu bersangkut paut lah istilahnya. Nah, di sini teman-teman bisa baca yang saya tulis. Situasi yang pertama terjadi itu saya belum punya pengetahuan. Kemudian, apa evaluasi yang saya lakukan? Itu melakukan observasi. Nah, kemudian kita paparkan juga peran kita dalam mengatasi permasalahan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, di sini contohnya untuk mengatasi permasalahan rendah partisipasi, saya menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Kemudian juga menyelingi pembelajaran dengan game interaktif seperti quizzes dan workwall. Nah, kemudian kita jelaskan siapa yang terlibat dalam perencanaan dan evaluasi. Kemudian kita jelaskan juga tantangan dan hambatan yang kita alami dalam merancang dan mengevaluasi pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu alternatif solusi. Solusi apa yang kita berikan untuk meningkatkan atau menyelesaikan permasalahan yang kita temui tadi. Nah, di sini langkah nyata yang saya lakukan itu adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu dengan model PBL, kemudian menggunakan metode diskusi, ceramah, penugasan, dan presentasi. Kita ungkapkanlah kelebihan model PBL tersebut. Nah, kemudian kita juga melampirkan di sini media yang kita gunakan untuk meningkatkan partisipasi, fokus, dan juga keaktifan mereka tadi. Nah, di sini saya lampirkan link contoh videonya yang saya gunakan pada saat pembelajaran. Ini dari TikTok ya, media yang sering digunakan oleh peserta didik. Kemudian media lainnya berupa Canva. Ini kita lampirkan juga link yang sudah pernah kita lakukan di pembelajaran, hasil dari karya kita ataupun karya dari peserta didik. Nah, kemudian di sini saya juga lampirkan link LKPD-nya ya, yang menggunakan Canva tadi. Kemudian saya juga menggunakan media game online seperti quizzes. Kita lampirkan juga link quiz yang sudah kita terapkan itu. Kemudian saya juga menggunakan aplikasi Wordwall. Kita tampilkan juga link yang sudah pernah kita gunakan, yang sudah kita terapkan pada pembelajaran. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir itu yang keempat adalah evaluasi. Ini merupakan hasil dan dampak dari langkah yang telah kita lakukan. Nah, kita jelaskanlah bahwa setelah kita menerapkan media pembelajaran yang menarik, menyelingi pembelajaran dengan game interaktif, apa yang dampak yang kita rasakan. Nah, di sini saya menuliskan pembelajaran di kelas itu jadi lebih terstruktur karena sudah menerapkan model problem based learning. Kemudian juga minat dan partisipasi siswanya meningkat karena kita sudah menggunakan media yang interaktif dan dekat dengan kehidupan siswa. Nah, kemudian kita terangkan juga apa sih peningkatan yang paling menonjol dari media yang kita terapkan tadi. Kalau di sini saya yang paling menonjol itu adalah menggunakan aplikasi Wordwall. Nah, jadi itu yang menurut saya paling efektif karena siswanya sangat terlihat antusias dalam menjawab pertanyaan yang saya tampilkan. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira. Untuk laporan studi kasus tidak sulit sama sekali, dan ini teman-teman bisa bikin disesuaikan dengan PTK-nya atau mau di luar PTK juga bisa. Tapi kalau saran saya dibikin sesuai dengan PTK saja itu sudah sangat bagus kok.
Nah, jadi buat teman-teman yang sedang membuat laporan, semangat. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan laporan studi kasusnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.